teknologi jaringan A. Langsung saja saya akan menuju ke langkah keempat, yaitu menginstalasi Ubuntu Server di VirtualBox atau VMware. Di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox, jadi langsung saja kita buka Oracle VirtualBox-nya. Ini tampilannya. Kita berprofil baru, klik Tools, kemudian New untuk membuat profil baru. Untuk nama server terserah, di sini saya menggunakan Ubuntu Server versi, kemudian kita next, kita alokasikan RAM. Saya mengikuti rekomendasi saja, 1 GB sudah cukup. Kemudian kita alokasi untuk hard disk atau virtual hard disk. Saya di sini mengalokasikan sebesar 10 GB sesuai anjuran. Kemudian profil berhasil dibuat dan kita menuju ke setting untuk memasukkan CD instalasi atau file ISO-nya. Kemudian menuju ke penyimpanan, kita masukkan CD-nya, kita pilih ada di data D. Kemudian ini Ubuntu, saya memilih versi 20.04. Setelah selesai, kita tinggal start. Ya, ini adalah file konfirmasi di mana kita akan memulai Ubuntu-nya. Kita klik OK aja dan tunggu sampai muncul. Untuk bahasa, kita disuruh untuk memilih bahasa. Saya pilih bahasa Inggris. Klik install Ubuntu Server. Ya, proses instalasi atau booting masih sedang berjalan, kita tunggu saja, mungkin akan saya percepat. Baik, kita sudah masuk pada tahap instalasi. Di sini kita disuruh untuk memilih bahasa kembali. Saya pilih bahasa Inggris. Kemudian di sini kita diminta untuk mengupdate installer, apakah kita mau update atau tidak. Saya memilih tidak, continue. Kemudian kita disuruh untuk memilih, kita untuk down saja untuk memilih layout keyboard. Kemudian untuk memilih interface internet kita defaultkan saja, kita klik down. Proxy address kita lewati saja, kita klik down. Kemudian untuk repository kita menggunakan dari repository utamanya saja, nggak apa-apa, kita klik down. Kemudian untuk setup penyimpanan, karena di sini menggunakan hard disk virtual, terus saja kita pilih dulu hard disk virtualnya, kemudian klik down. Kita klik down dan ini adalah halaman konfirmasi untuk penformatan hard disk. Kita klik continue untuk melanjutkan. Di sini kita disuruh untuk memilih data diri kita, masukkan nama. Saya masukkan nama saya Chandra Wijayanto. Untuk server name mungkin techjar.com. Oh, nggak boleh pakai itu ya udah. Server gitu aja, server 1, server gitu aja. Tipe username Chandra, kemudian passwordnya nggak usah panjang-panjang, 1 saja. Down. Terus disuruh install OpenSSH, kita skip saja. Down. Kemudian disuruh install aplikasi-aplikasi opsional, saya lewati saja. Down. Ya, proses instalasi Ubuntu Server 20.04 sedang berjalan. Di sini proses instalasi mungkin memakan waktu yang lama tergantung dengan spesifikasi penyimpanan dan laptop kita. Untuk itu akan saya percepat untuk mempercepat durasi, memperpendek maksud saya. Baik, di sini proses instalasi sudah selesai. Kita bisa memilih untuk mereboot sistemnya, kita klik aja reboot. Ya, sedang rebooting. Nggak usah bingung ketika ada pesan error valid to unmounting CD-ROM, karena memang ya udah otomatis di unmount, jadinya valid sama dikira gagal karena di sininya optical drive-nya ya tidak ada. Kita klik enter aja, kemudian proses instalasi selesai. Di sini kita bisa langsung start Ubuntu-nya. Kita tunggu proses booting awalnya, mungkin sedikit memakan waktu yang lebih untuk pertama kali.
Ya, proses instalasi sudah selesai, tapi kita masih menunggu. Mungkin kalau kita sudah bisa login, tapi masih mounting dan hal-hal lainnya. Baik, kita sudah bisa login menggunakan username kita yang sudah kita buat tadi, dimana tadi saya memasukkan username-nya. Baik, kita masukkan Chandra, passwordnya tadi 1. Ya, sudah selesai. Kita sudah masuk di Ubuntu versi 20.04. Kita bisa cek untuk versinya dengan mengetik lsb_release main a. Ya, di situ sudah tertulis bahwa saya menggunakan Ubuntu 20.04 atau Ubuntu terbaru. Baik, sudah selesai. Kita sudah selesai pada tahap instalasi. Terima kasih. Baik, setelah berhasil instalasi Ubuntu server di dalam VirtualBox, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu instalasi dan konfigurasi DHCP server dan IP static di dalam Ubuntu server kita. Kita buka dulu Ubuntu server kita full screen, kemudian kita setting untuk DHCP server. Untuk itu kita memerlukan paket DHCP servernya. Kita install melalui repository dengan sudo apt install isc dhcp server. Oke, kita Y untuk konfirmasi pendownloadan dan instalasi. Kita tunggu hingga instalasi selesai. Baik, instalasi sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke pengkonfigurasiannya nih. Namun, sebelum kita mengkonfigurasi DHCP server, kita harus men-setting IP address kita menjadi static. Kenapa? Karena kalau misalnya IP-nya tidak statik atau berubah-ubah, otomatis kita juga harus mengubah-ubah konfigurasi DHCP server kita. Makanya kita ubah ke IP static. Kita lihat dulu IP-nya kita berapa. Ya, di situ kita pakai sudo IP spasi A. Di situ ada dua interface, ada satunya LO dan satunya NP0S3. Kita lihat di NP0S3 ini atau di interface kedua kita, IP kita 10.02.15. Kalau kita restart komputer, kita kadang-kadang juga berubah, makanya kita harus ubah ke statis atau static. Untuk mengubahnya, kita cd ke etc ke netlan. Oke. Di sini ada file konfigurasi, namun kita tidak akan mengeditnya, kita buat baru aja file konfigurasinya dengan cara touch. Nama konfigurasinya harus pakai 01. Kenapa 01? Karena di situ sudah ada 00. Jadi kita pakai 01, terus namanya bebas, oke. Tapi formatnya sama, YAML. Touch cannot, harus pakai sudo kawan-kawan. Sudo, oke. Setelah berhasil 01 oke.yml sudah berhasil kita buat. Sekarang kita masuk ke bagian konfigurasinya. Sudo vim pakai privilege root, jadi pakai sudo, terus vim adalah nama text editornya, kita pakai 01.yml. Kemudian kita masuk ke sini, kita ketik network, kemudian kita tentukan versinya adalah versi kedua. Kalau versi 1 itu yang kita nyetingnya lewat etc network, terus ada file interface. Oke, lanjut, kita setting network manajernya, yaitu renderer ini network manajernya. Kita gunakan network manager yang sudah ada secara default, namanya networkd. Oke, terus kita setting ethernetnya. Ethernetnya tentu saja yang kita setting interface yang kedua, yaitu interface npose pokoknya npose. Oke, dari mana kita dapat ini? Ya dari IPA tadi. Kita cek dulu untuk memastikan. IPA ya, itu ada yang kedua, itu ada np0s3 npose itulah pokoknya. Makanya kita setting di ethernetnya ini yang interface np0s3 npose. Bisa beda-beda, kadang ETH0, ENS33 atau ENS8. Oke, kita setting DHCP-nya, DHCP 4 kita setting no. Kenapa no? Ya biar static. Terus kita setting addressnya terserah ini mau pakai apa.
misalnya nih 192 berapa ya, 168, terus misalnya 99, jangan deh, 10, terus 99, 10 aja lah, 10, kemudian /24 ini adalah CRID kalau nggak salah, itu adalah subnet karena kita pakai saya pakai IP kelas B dengan subnet 255.255.255.0 atau /24, jadi kita pakai /24. Selanjutnya kita atur alamat gateway-nya, gateway biar bisa kirim surat dengan IP bebas, misalnya 192.168.10.11 lah, bebas ya. Terus kita setting untuk DNS servernya, nama server, addresses, oke. Kita setting addressnya terserah mau pakai apapun, misalnya pakai punyanya apa ya, Cloudflare 1.1.1.1 atau punya Google 888, atau tambahkan semuanya boleh 8.8.8.8. Jangan lupa tambahkan IP kita, nggak usah banyak-banyak lah, 1.1.1, tambahkan IP kita 192.168.10.10 seperti ini. Ini adalah untuk konfigurasi DNS servernya. Kita tambahkan punya kita juga, walaupun kita belum setting, nanti di tutorial selanjutnya kita setting juga. Setelah itu kita save, terus kita apply. Caranya sudo netplan apply. Oke, aman. Kita cek nih udah berubah apa belum, IP spasi A. Oke, sudah berubah di NP0S3 192.168.10.10 settingan kita. Oke, sekarang setelah kita setting, sudah berhasil menyeting IP status kita lanjut nih install apa konfigurasi DHCP servernya. Kita udah install, sekarang kita konfigurasi. Untuk mengkonfigurasinya ada file di etc dhcp. Di sini ada file dhcpd.configurasi.conf gitu. Kita edit sudo vim dhcpd.conf. Oke, di sini kita disuruh memasukkan option domain name. Nih, kita masukkan terserah nih nama server kita, nama server ya, bukan domain. Nama servernya misalnya chandra.ok gitu. Jangan deh, ganteng itu udah. Terus kita setting ininya juga. Ini adalah IP-nya, IP server kita. IP servernya yang sudah kita setting tadi tentunya ya. Kita tadi setting 192.168.10.10. Oke, berhasil. Kemudian pada line 14, ini line 14, set number, mana 14? 14, kok 14 sih? Maksud saya 24. Ini autoritatifnya dihapus, di uncomment maksudnya. Terus kemudian di line 52, nah ini kita uncomment juga. Kita Ctrl V, kita ke bawah, salah U, kita Ctrl V, kita hapus uncomment, kita delete. Kemudian untuk subnetnya ini kita ganti dengan IP kita. IP kita tadi adalah 192.168.10, tapi 0, cuman subnetnya aja. Untuk net kemasnya kita akan pakai 255.255.0 atau /24. Kemudian kita tentukan ringnya, ring DHCP kita, nanti klien kita ringnya berapa aja. Misalnya 192.168.10, misalnya berapa ya, 50 gitu deh. Terus 192.168.10 sampai misalnya 100, jangan kebanyakan, 60 gitu aja. Kemudian kita setting untuk ini, apa ini namanya, domain kita atau DNS servernya kita berapa ya, yang kita setting tadi ya, 192.168.10.10. Terus nama servernya, nama server bebas, misalnya kayak tadi chandra.ganteng gitu, emang ganteng saya. Sombong dikit. Subnetnya 0 ya kan, /24 soalnya. Router biasanya pakai 1, ya udah ikut 192.168.10.1. broadcast bisanya 255, ya udah ikut 192.168.10.255. Oke, selesai. Ya udah selesai, semudah itu. Kita save wiki, terus kita
restart nih DHCP servernya, sudo systemctl restart isc DHCP server. Oke, sudah kita restart, kita lihat statusnya running apa enggak. Status boom, oke running, mantap jiwa. Kita bisa cek nih siapa saja user yang terkonek di kita dengan cara DHCP main list. Oh belum ada bos, ya udah kita konekkan Windows kita ke apa itu namanya, ini DHCP servernya. Kita buka dulu VirtualBox-nya, kemudian kita setting di Ubuntu servernya ya, di bagian network kita buat host only. Oke. Oke, sekarang kita buka ininya. Nah, masih loading. Ini Mas Pak, di kursornya ini apa muter-muter. Oke, selesai. Kita sudah selesai. Ya udah, kita langsung ke open network, terus di Ethernet, change adapter setting. Nah, di bagian sini pastikan di properties di ini ya, VirtualBox host only-nya di IPv4. Kita setting di automatically dua-duanya. Oke, jika sudah, kita buka langsung apakah sudah terkonek. Oke, sudah terkonek di chandra.ganteng. IP-nya sudah masuk di rank kita. Ranknya tadi kan 50 sampai berapa? 60. Terus DHCP servernya juga punya kita 10, DNS servernya juga 10. Tapi belum kita setting juga sih DNS ya itulah nanti. Oke, sudah connect. Kita cek nih pakai CMD ya kan, biar keren. CMD ping dulu 10 berapa deh, kok 10 192.168.10.10 server kita. Oke, reply. Oke, selesai CLS. Kita lihat juga IP config bos. Nah, kita cari di bagian punyanya siapa tadi, VirtualBox ya, chandra.ganteng, memang ganteng. Terus ininya juga masuk di rank DNS IP kita. Oke, dengan begitu kita kita cek dulu di sini DHCP list main A. Nah, ini kita masuk nih desktop kita, desktop 1 inilah pokoknya itu. Berarti dengan begini konfigurasi DNS server sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu apa langkah berikutnya? Kita setting Apache web server. Kita setting dulu Apache web servernya. Untuk instalasi Apache web server, ya kita download Apache web servernya. Kita full screen dulu. Kita nama paketnya yaitu sudo apt install Apache 2. Kita yes. Kita tunggu instalasi selesai. Oh, ini nggak bisa karena kita ubah net plan kita tadi. Kita harus ubah lagi. Dan di sini tadi saya pakai net, ya kan? Nah, nggak bisa, jadi kita matikan dulu. Caranya di bagian net plan tadi, net plan etc bos, net plan. Oke, kita hapus file 01-nya. Jangan dihapus, nanti konfigurasi lagi. Ganti nama aja, mv sudo mv 01 misalnya. Oke gitu udah okok ya kan. Terus kita apply sudo netplan apply. Oke, kita lihat IP kita. Oke, sudah ganti belum tinggal. Udah ganti, tadi kan 1010 sekarang 56103. Oke, di VirtualBox-nya juga harus diubah juga ya. Jadi NAT, jangan host only. Aduh. Di bagian network kita ganti jadi NAT. Kita oke. Terus kita buka lagi, kita full screen. Full screen. Nah, baru kita bisa install sudo apt install Apache 2. Belum konfirmasi yes. Tunggu download selesai dan boom, selesai. Boom. Ayo bos. Oke, sudah. Kita cek dulu sudo systemctl status Apache 2. Oke, running bos. Cara ngetesnya gimana?
ya kita masukkan di localhost kita, tapi kan ini belum connect, jadi kita cek dulu di sini apa namanya Ubuntu kita ganti portnya jadi 80 teman-teman, biar bisa connect, tambah ininya 80. Oke, kita cek, buka di browser, kita ketik localhost 80. Oke, masuk Apache 2 Ubuntu default fix. Oke, mantap, jangan mantap sih. Oke, mantap. Kok buka ini toh. Oke, sekarang kita bisa ubah nih ininya, kan disuruh ubah jadi NIM. Sebenarnya bisa sih kita buat website baru, terus kita buat end to site, tapi males, karena males ya udah langsung saja kita ganti isi dari web server itu berisi NIM dan nama kita, nama kalian, namaku maksudnya. Ada di CD, ada di var, www, html. Kita hapus saja HTML-nya, index jadi ori gitulah, sudo bos. Terus kita buat baru filenya, sudo vim misalnya index.html, boom. Aku nggak bisa HTML, langsung saja Chandra Wijayanto, cuman tahu BR sama P aja. NIM-nya 672018259. Ini pakai bahasa bukan bahasa pemrograman, pakai itu HTML ya guys. Saya nggak bisa HTML, jadi ya maklumin saja. Wiki sudo nggak usah dianu, kita langsung refresh, boom ya, ganti Chandra Wijayanto 672018-259. Berarti untuk setting Apache web server berhasil. Sekarang kita masuk pada instalasi DNS server. Untuk instalasi DNS server kita harus install nama paketnya dong. Nama paketnya itu bin 9, berarti sudo apt install bin 9, enter, yes, boom. Oke, tunggu instalasi selesai. Oke, selesai. Baik, setelah selesai berhasil menginstal paket bin 9 untuk konfigurasi DNS server, sekarang kita konfigurasi. Setelah diinstal, kita dikonfig. Untuk mengkonfignya itu ada di filenya, ada di cd etc bin 9. Nggak ada 9-nya. Oke, di situ ada namanya file name.conf.option. Kita edit dulu, sudo vim name.conf.option. Oke, di bagian sini line forwarder ini kita ganti dengan IP kita. Kita uncomment dulu tentunya. Kita uncomment. Gimana nih? Salah. Kita uncomment, kita ganti ini menjadi IP kita, ya kan, 192.168.10.10. udah selesai wiki. Oke, kemudian kita setting di name.conf.local untuk menambahkan zona file reverse dan file forwarder. Oke, kita vim name.conf.local karena kita lokal. Kenapa pakai lokal ya? Karena ini DNS-nya servernya lokal, cuman di Ubuntu atau laptop kita saja. Begitu. Kita ke line paling bawah. Kemudian kita masukkan zona baru, zonanya nama domainnya bebas sih, tapi berhubung sesuai tugas tekjar.com ya udah tekjar.com. Terus masukkan tipenya, type-nya master. Oke, jangan grandmaster ya, master, apalagi legend, master aja. Oke, filenya ada di tentu saja IDC pertama, bin nggak ada angka 9-nya, terus dimulai dari db.tekjar ya, terserah sih namanya, biar gampang tekjar aja, tekjar. Terus nama misalnya ini namanya forwarder, terserah sih, ini untuk nama file itu terserah,
biar keren aja saya pakai db.tekjar.for, itu untuk forwarder biar gampang. Titik koma, tutup kurung, titik koma. Ini untuk forwardernya. Sekarang kita untuk reversinya, tambahkan zona untuk reversinya, zona. Tapi di sini dibalik IP-nya. Maksudnya gini kan, IP kita kan 192 nih, 168 10.10 ya kan. Nah, dibalik hanya kita ambil 3 oktet pertamanya. 3 oktet pertamanya yaitu ini 192 168 10. Udah 10-nya nanti dihapus. Seperti itu. Dibalik biar nggak bingung maksudnya. Biar nggak bingung, kita ngetiknya di sini. Kita balik 10.168.192. Udah gitu aja. Titik, jangan lupa yang sebelumnya dihapus. Titik, nah 10-nya kan nggak ada tuh. Kita ganti jadi in strip addr address, maksudnya ARPA. Ini ARPANET, nggak tahu ini ada di materi semester berapa, 3 di jaringan komputer, saya lupa. Terus buka ini, terus kita ketiknya type-nya master ya, master, jangan mythic, master aja. Terus filenya kita buat tentu saja di etc, terus bin, nama aplikasinya nggak usah pakai angka 9, db dimulai dari db, terus bebas namanya biar nggak bingung, ya udah tekjar aja, tekjar. Tapi biasanya anak-anak tuh pakai 192 gini, tapi biar keren aja, tekjar. Ini kan file reverse nih, ya udah ref gitu aja, reverse biar gampang. Kita tutup. Oke, sudah. Kita wiki apa nih, read only, astagfirullah, saya tadi lupa pakai sudo vim, jadi saya harus ngetik dari awal. Nggak mau. Di vim itu karena ada triknya. Titik 2 w tanda seru sudo t%. Boom. Oke. Terus kita paksa keluar. Coba kita cek lagi apakah sudah tersimpan tadi apa namanya, namet.conf.local. Oke, aman, kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Itulah hebatnya vim. Kalau kalian bingung apa itu tanda seru sudo t% itu ada di materi semester 2 sistem operasi. Kalau lupa dibuka kembali. Udah. Itulah hebatnya vim. Kemudian kita kan udah udah ngelink kan, membuat zonanya nih yang tadi di vimnya tadi ya kan, di bagian ini filenya ini. Tapi kan kita belum buat nih filenya, file db.tekjar ini ya kan, sama file db.tekjar.ref itu. Ya udah kita buat aja, tapi kita buatnya ngopi atau ngopi dari template yang sudah ada, modifikasi. Nah, apa itu ya, ada db.127 dan db.local. Nah, kita edit dulu yang lokal itu untuk tekjarnya, berarti sudo cp db.local jadi db.tekjar. ini forwardernya ya, for. Oke, sudo, jangan lupa pakai sudo, ntar lupa lagi, sudo db.tekjar.for. Oke, ngapain ini bos, kok ada merah-merahnya bos? Oke, nggak apa-apa, merah-merah, kok ada merah-merahnya, kenapa ini bos? Clear, sudo ls, sudo vim db. Misalnya kita ambil dari 127, emang ada merahnya? Nggak ada ya, ini kok ada merahnya. ls sudo vim db. namet kok namet sih, tekjar.forwarder, tapi kok ada merahnya, berarti ada kesalahan guys. Sudo ls sudo vim db.local, nggak ada. Clear, berarti coba kita hapus saja, sudo rm db.tekjar.for. apa mungkin nggak boleh ada for-nya ya, sudo cp db.tekjar db.local jadi db.tekjar. Coba gini aja, kalau gini boleh nggak sih, sudo
vim.db.texture. Oke, bisa, tapi kita harus ganti juga di bagian zonanya tadi. Clear sudo vim nama dan config lokalnya tadi, karena kan tadi kita pakai for, kita ganti cuman texture aja. Oke, kita sudo vim.db.texture tadi ya. Nah, kita ganti localhost ini jadi IP kita. Kalau ganti satu-satu kan lama nih. Kita kalau di vim itu ada perintah find and replace. Caranya %s slash mau di find apa local host ya kan, kita ganti jadi texture.com. Oke, boom, yap, seperti itu. Sudah selesai. Kemudian di bagian line terakhir ini kita hapus dd, terus o. Nah, kita ganti dengan www, kemudian in cname, nama mungkin cname, mungkin nggak tahu aku ini apa. Kita ubah jadi IP kita apa dan DNS kita texture.com. Titik, jangan lupa ada titik bos. Terus ininya jangan lupa diganti dengan IP kita 192, bukan IP kita, maksudnya IP dari texture-nya itu 192.168.10.10. Dan udah, kalau sudah ya udah kita save wiki. Nah, ini udah kita buat file forwarder untuk texture.com. Kemudian kita buat lagi file db. Untuk file referensinya ya. Kita copy dari template db.127 sudo cp db.127 jadi db.texture.ref jadi namanya. Oke, sudo vim db.texture.ref. Oke, ini nggak ada merah-merahnya, tadi ada merah-merahnya, nggak tahu kenapa ya, nggak tahu, malas nyari tahu. Nah, kita ganti juga localhost-nya ini jadi DNS-nya kita, name servernya kita texture.com, pakai persen terus localhost karena kita mau ganti localhost. Kalau kalian bingung, kalian bisa pakai nano aja, tapi ganti satu-satu. Localhost, kemudian kita mau ganti texture.com/g, enter. Oke, kita sudah berhasil mengubahnya, tapi di bagian apa sih ini yang satu, wah ini kita ganti dengan nilai oktat terakhir dari IP kita, seperti itu kan. IP kita 192 nih, 168 terus 10.10. Nah, kita ambil yang terakhirnya aja, terakhirnya ya 10 doang ya kan. Ya udah, yang terakhir nggak pakai, hapus saja, boom. Oke, sudah selesai wiki untuk save. Setelah selesai, pastikan di bagian DNS server kita settingannya itu pakai DNS server kita. Caranya di cd etc netlan. Oh, ada juga clear cd etc netlan. Oke. Tadi kan saya ganti jadi okop biar bisa akses internet. Nah, kita edit dulu sudo vim okop. Nah, di sini pastikan di bagian name server atau DNS servernya ini addressesnya ada dari IP kita. Pokoknya ada lah IP kita kan ini. Kita hapus yang punya software ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kita hapus aja lah. Sudah, jangan lupa diganti nama juga sih. Sudo mv okok jadi 01 strip, misalnya okok adalah okok.inl. Sudo netplan apply bos. Oke, nggak ada masalah. Kita cek IP kita udah ganti apa belum. Udah 192.168.10.10. Terus kita jangan lupa ubah settingan di VirtualBox kita menjadi yang tadinya net biar bisa akses internet menjadi host only. Oke, terus kita buka di pengaturan PC kita Ethernet yang ada tersetting. Oke, bisa Chandra.ganteng, aman. Berarti di sininya juga ada. Oke, sudah terdaftar. Kita buka browser kita bos.
browser, kita buka di IP kita misalnya 192.168.10.10. Yaps, aman di Chandra Wijayanto. Ini NIM-nya salah, berarti kita exit. Itu harusnya 259 bukan 269, berarti ada di sudo vim var www html index.html. Di bagian ininya 6 kita ganti jadi 5. 5 oke. Wiki. Oke, kita restart. Boom. Oke, 259. Ini NIM yang benar ya. Ini untuk pakai IP. Bagaimana kalau pakai tagjar? Tagjar atau tecom? Kita tunggu dulu. Agak lama. Ya bisa. Kalau pertama lama, tapi kalau udah yang kedua biasanya cepat. Enggak juga tuh. Pokoknya di tagjar ini bisa ya. Tagjar juga bisa. Pakai IP juga bisa. Oke, berarti settingan DNS sudah berhasil. DNS servernya kita bisa pakai NSL lookup tagjar.com juga. Nah, di situ ada namanya tagjar.com, addressesnya pakai IP yang sudah disetting. Yang selanjutnya adalah php my admin. Kita pastikan dulu. Mana? Kita pastikan dulu apakah php my admin, tapi pasti php my admin, nggak mungkin nggak. Untuk instalasi php my admin, kita harus install lamstack dulu nih teman-teman, atau kakak nih. Untuk install itu harus ada lam itu apa, L itu untuk Linux, terus A itu untuk Apache, kemudian ada M itu untuk MySQL, kemudian ada P baru untuk PHP, bukan PHP, bahasa pemrograman PHP, baru kita bisa menginstal yang namanya php my admin. Oke. Yang pertama nih, step pertama nih, kita harus install Linux. Udah, kita udah Linux Ubuntu 20.04. Kita udah install Apache, udah. Buktinya apa ya, tadi di localhost-nya bisa. Terus kita install MySQL. Nah, ini yang belum. Ya bener. Ini yang belum, kita full screen dulu. Clear. Kita install apa tadi namanya, lupa aku. MySQL sesuai dengan apa urutannya ini. Kita install MySQL. Ya udah, langsung saja. Oh, tapi ini masih pakai host only. Jadi kita matikan dulu. Caranya sudo mp etc netplan, kemudian ada 01 ini jadi okok gitu, terserah sih sebenarnya. Oke, netplan apply, boom, error cannot file system. Kenapa nih bos? cd etc netplan clear, sudah cp cd etc netplan ls. Astagfirullah, tadi saya hapus berarti bos. Tadi saya apain sih? Bentar. Sudo mp etc netplan menjadi okok, harusnya ada loh. Okoknya ada di ini guys. Apa tadi ada di mana sih? etc bin. Ada okok nggak di sini? Nah, ada okoknya tak pindah di sini. Sudo mp okok ke etc netplan clear cd etc netplan ls sudo netplan apply. Oke, berhasil. Kita cek IP address kita udah berganti. Oke, udah. Kita matikan, ganti network adapternya menjadi NAT untuk bisa internetan. Oke, kalau sudah langsung aja sudo apt. Nah, kita kan mau install MySQL nih, ya kan? MySQL server tentu saja. Ya udah, nama paketnya itu mana sih? Sudo apt install MySQL server
server, MySQL server seperti ini. Oke, kita konfirmasi yes. Kita download besarnya 30 MB, tapi nanti kalau udah diinstal jadi 246 MB. Ya, urutannya ya, kita udah install Linux, Apache, MySQL. Setelah install MySQL, setelah diinstal, kemudian di setting itu kita menambahkan user baru untuk login di PHP MyAdmin-nya nanti. Setelah itu kita install PHP. Setelah kita install PHP itu ada banyak jenisnya teman-teman. Ada PHP nanti versinya versi 7. Terus kemudian kita juga harus install PHP SQL, MySQL. Terus ada juga PHP untuk ini Apache-nya tadi, lib Apache 2 kalau nggak salah, lib Apache 2 main modul PHP seperti itu. Nanti kita akan install ini. Baik, proses instalasi sudah selesai. Kita masuk seperti yang saya tuliskan tadi, diinstal, di setting. Nah, sekarang settingnya gini, sudo MySQL underscore SQL ada nggak sih MySQL berarti MySQL underscore secure installation. Oke, kita klik yes. Password mau yang low atau yang hard? Saya pilih yang low, 0. Password 1 aja, enter 1. Yes. Remove anonymous user, oke. Disallow, oke lah. Remove test database, oke. Reload, yes. All down, oke. Kita sudah selesai nyetingnya, belum ding, sudah selesai install. Terus sekarang kita nyeting untuk menambah user baru. Untuk menambah user baru, kita buka kita ganti dulu, search user, sudo su search user ke root. Kita buka MySQL. Oke, kita buat create user. Untuk membuat user baru di dalam ini saya lupa, create user MySQL, maaf saya lupa. Create user, new user, add identified. Oke. Kita create huruf besar, create user. Hilang, maaf ya kakak Astos dan teman-teman, saya lupa. Nah, ini dia, create user, terus nama usernya, create user, nama usernya apa ya, root 2 gitu misalnya, root 2, jangan deh jelek, Chandra aja, Chandra, terus add. Nah, dia bisa mengakses apa, add. Kalau di situ kan tulisannya localhost ya kan, tapi saya nggak pengen di localhost, saya pengen di semuanya. Kita bisa ganti pakai persen itu menandakan semua apa IP. Identified by passwordnya, misalnya terserah 99, pakai pagar biar nggak error. Biasanya error kalau nggak pakai pagar. Oke, error bos, salah tulisannya. Create user, terus namanya usernya siapa, Chandra, dia bisa mengakses semua IP. Identifier tulisannya gimana bos, identified by passwordnya terserah 99 seperti ini. Oke, query oke. Sekarang kita grant dia untuk bisa jadi root ya kan. Ya dah, kita pakai grant
background al privilege. Ini nggak usah sih, nggak usah, nggak apa-apa, kelamaan, nanti bisa disetting sendiri. Exit. Nah, berarti penginstalan dan pembuatan akun untuk MySQL sudah berhasil. Namanya di Chandra, passwordnya terserah 99. Oke. Kemudian kita install PHP nih. Di dalam PHP-nya kita harus install bahasa pemrograman PHP-nya, terus kita install PHP MySQL-nya untuk menghubungkan PHP dan MySQL. Terus kemudian kita akan menginstal library untuk modul PHP untuk Apache 2. Oke, kita ketik sudo apt install PHP, terus ada PHP MySQL, PHP MySQL, terus ada lib Apache 2 modul PHP, boom. Oke, kita yes, kita tunggu instalasi selesai. Jadi kita harus install ini PHP-nya, terus konekin PHP dengan database MySQL-nya, terus mengkonekkan PHP-nya dengan Apache-nya dengan mendownload modul untuk PHP di Apache 2. Oke, tunggu instalasi selesai. Setelah menyelesaikan tahapan atau stack dari LAMP stack ini, baru kita bisa ke ini, instalasi PHP MyAdmin, dan tentu saja pengecekan di browser kita. Oke, proses instalasi masih berjalan. Oke, kita full screen. Kita buat apa itu? Udah selesai kan? Nah, sebenarnya kita bisa mengecek untuk ini apa di localhost-nya kita buat apa file PHP-nya, tapi menurut saya pengecekan tidak diperlukan karena ya langsung saja ke PHP MyAdmin-nya. Tapi kalau udah kita langsung buat install PHP MyAdmin. Sudo apt install PHP MyAdmin. Oke, mau install, yes. Ya, sambil menunggu saya menjelaskan tadi kenapa PHP-nya perlu dicek. Biasanya kita membuat file baru di www HTML, terus kita buat index.php, tapi itu bisa kita skip. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih konfigurasinya apa. Tentu saja kita pilih Apache, terus kita klik OK. Kita tunggu instalasi selesai. Apakah momen konfigurasi? Saya rasa tidak perlu, biar cepat aja. Oke, konfigurasi dari PHP MyAdmin sudah selesai. Kita bisa cek di sini, apa localhost ini /php MyAdmin, tapi jelasnya nggak bisa karena kita tadi gantikan NAT ya kan. Kita ganti dulu nih di etc-nya, cd etc netplan ls sudo mv okok jadi 01.okok.yaml sudo netplan apply ipa. Oke, udah ganti 10.10 clear. Terus kita ganti di virtualbox nya, setting network host only. Oke, sudah. Kemudian mungkin kita perlu restart DHCP server. Oke, kita lihat statusnya running apa enggak. Status oke, running. Kemudian kita di bagian sininya, semoga bisa. Kalau nggak bisa kita harus restart Windows kita seperti awal tadi. DHCP server kita ya sudah di chandra.ganteng tadi. Kemudian kita langsung saja cek untuk instalasi PHP MyAdmin-nya berhasil apa tidak dengan cara kita ketik IP kita tadi 192.168.10.10. ya, ini bisa. Terus kita langsung ke PHP MyAdmin, salah ketik bos, MyAdmin.
maaf saya phpMyAdmin. Oke, bisa kita coba juga yang dipakai apa, texture.com phpMyAdmin. Oke, kalau biasanya kalau pakai TNS lebih lama, kita pakai ini dulu. Kita coba login Chandra, passwordnya tadi terserah 99. Apakah berhasil login? Ya, berhasil login. Yang di sini juga bisa, yang di texture.com ini kita masukkan Chandra, passwordnya pagar terserah 99. Apakah juga bisa? Kalau yang di sini sudah bisa, kita bisa setting-setting sesuai kebutuhan. Di sini masih menunggu. Ya, sepertinya bisa. Ya, sudah bisa juga di sini. Ya, itulah instalasi daripada DHCP static, kemudian Apache 2, kemudian ada DNS server, ada phpMyAdmin. Oke, di sini saya akan melanjutkan ya untuk tugas ini, yaitu penerapan FTP server. Di sini kita akan menginstal FTP servernya dulu. Kita install dulu. Nah, di sini bisa kita install dulu. Kita ketik sudo apt install proftpd. Nah, kebetulan di sini sudah diinstal, jadi tidak perlu menginstal lagi ya. Untuk yang belum mungkin bisa diinstal dulu, ditunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian kita masuk di cd etc. Oke, kita masuk dalam directory proftpd tadi yang sudah kita install. Terus kita lihat di dalamnya. Di sini ada yang namanya proftpd.conf. Nah, di sini kita akan membuka itu. Kita buka sudo vim proftpd.conf. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Yang awalnya di sini seharusnya ada ada tanda komen. Nah, kita hilangkan begitu, dan kita ganti untuk contoh Elisa Chandra. Nah, di bawah sini pun juga untuk awalan mungkin terdapat komentar, tanda komentar yang harus kita buang. Nah, untuk letaknya kita ganti, yaitu Elisa Chandra. Kita ganti gitu. Oke. Terus kita cek lagi ke bawah. Nah, di sini yang awalnya juga terdapat semacam tanda komen yang sehingga tidak diketahui ya. Jadi kita buka dulu, kita hilangkan karena ini semacam seperti penutup, kayak bisa dibilang kayak di HTML ya. Oke. Setelah itu kita save dulu. Kita save. Oke. Terus kita masuk di cd home. Terus kita membuat directory.
kita membuat directory yaitu saat sudah membuat directory, kita mengetik sudo chmod 777 min r Elisa Chandra. Oke, sudah bisa. Setelah itu kita ketik lagi sudo add user Elisa Chandra dengan membuat new password. Kita isi 1 ya, full name. Di sini full name kita tuliskan Elisa Chandra. Room number kita isi 10. Tidak usah ya. Ya. Oke, sudah selesai semua. Terus kita masuk ke sudo system ctl restart proftpd. Semua saya restart. Terus kita buka web browser. Itu dengan ftpt (192 titik 168 titik 10 titik 10. Nah, kalau sudah akan masuk tampilan seperti ini, bisa kita tuliskan Elisa Chandra password. Nah, di sini sudah bisa muncul ya tampilan ini, masih kosongan, belum ada isinya. Begitu. Nah, di sini bisa kita tambahkan sudo touch misal tugas 1.txt. Nah, kemudian kita refresh. Bentar, kok nggak keluar ini? Oke, salah. Oke, ini tadi saya kelupaan, padahal saya udah bikin direktorinya. Maaf sekali. Nah, kita masukin dulu, ls buka dulu ya, Elisa Chandra. Nah, kita masuk ke Elisa Chandra. Nah, terus kita bikin file sudo touch tugas 1.txt. Nah, sudah dibikin. Kemudian kita reload. Nah, inilah tugas yang sudah muncul ya. Jadi sekian, ini tugas dari kelompok saya, Chandra Wijayanto, NIM dari 67 dari 2018 259, dan saya Elisa Rahman Wijaya 67 2018 248. Maaf atas ketidaknyamanannya karena ada kendala teknis di saat kita merender video. Terima kasih dan sekian.